Bab 713. Ia belum tentu berada di sini. Siskasu yang berada di sebelah juga membalas, "Benar, Nona Audrey. Tuan Ye adalah orang yang sangat cerdas, ia pasti bisa terselamat dari kecelakaan ini." Akan tetapi kata-kata Siskasu ini sepertinya tidak terlalu berguna bagi Audrey Han. "Nona Audrey sudah lama belum makan, bukan? Wajah Anda tampak kurang baik, mari minum segelas air hangat terlebih dahulu dan makan sedikit." Audrey Han tidak ada nafsu makan sama sekali, bahkan saat meminum air saja, ia pun merasakan dadanya yang terasa sesak. Kini ia merasakan ada sesuatu yang sepertinya tersumbat di bagian dadanya dan tidak dapat tersalurkan sama sekali. Dan terus tersumbat di sana. Dengan sangat tersiksa. Ia mengulumkan bibirnya yang memucat dan tidak membalas sama sekali. Siskasu menatap Audrey Han sekilas, lalu berpikir sejenak, dan berujar, "Meskipun Nona Audrey tidak ingin makan, Anda juga harus memikirkan kondisi tubuh Anda sendiri. Coba Nona Audrey pikir, jika Anda tidak makan minum dan jatuh sakit, lalu bagaimana Anda mencari Tuan Ye nanti?" Kata-kata Siskasu kali ini menyadarkan Audrey Han. Ia langsung mengangkat kepala dan bertatapan dengan Siskasu. Apa yang dikatakan oleh Siskasu itu benar, jika ia jatuh sakit, bagaimana ia mencari Golden Ye? Tidak boleh, ia tidak boleh terus seperti ini. Ia harus makan untuk mengisi tenaganya, dan pergi mencari Golden Ye. Hingga sini, Audrey Han langsung merunduk dan meminum air. Melihat adegan ini, hati Audrey Han yang tergantung sejak tadi pun terasa lebih lega. Begini, juga baik. Berbohong dulu saja kepadanya. Jika ia baik-baik saja, apapun itu bisa dijalankan perlahan-lahan. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, penerbangan ini pun hanya memakai waktu 3 jam dan tiba di tempat tujuan. Saat lepas landas, Audrey Han hampir saja jatuh pingsan. Untungnya Siskasu yang berada di sampingnya segera menariknya. Audrey Han yang melihat pun langsung menghampiri, "Kondisi tubuhmu tidak sedang baik-baik saja, biarlah aku menggendongmu." Audrey Han masih memakai gaun pengantin, oleh karena itu selama perjalanan ini, ia menarik perhatian banyak orang. Audrey Han menarik jas yang melekat di tubuhnya, menarik nafas beberapa kali, lalu menggelengkan kepala. "Tidak perlu, aku hanya duduk terlalu lama, jadi aku merasa sedikit pusing." "Kak, aku baik-baik saja, Sekretaris Su. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku." Ia masih mau pergi mencari Golden Ye. Sebelum menemukannya, ia tidak boleh terjatuh sakit. "Benar-benar tidak apa-apa?" Audrey Han menatapnya bertanya. Audrey Han menggeleng kepala, "Tidak apa-apa." Lalu, ia menarik tepi gaunnya berjalan. Karena gaun pengantin ini dibuatkan secara khusus, dan tepi gaunnya juga sangat panjang, jadi sangat sulit dibawa untuk berjalan. Saat ia berjalan ke suatu tempat yang tidak ada begitu banyak orang, Audrey Han pun langsung berjongkok, dan menarik gaun pengantinnya mengikatnya di atas betis, kemudian lanjut berjalan. Dengan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Karena jarak bandara dengan lokasi kecelakaan sedikit jauh, jadi mereka harus naik mobil setelah pesawat lepas landas. Sekitar 1 jam kemudian, mereka pun tiba di lokasi kecelakaan. Hari pun sudah malam setelah Audrey Han dan yang lainnya tiba di lokasi kecelakaan. Sebenarnya tempat ini mau ditutupkan karena terjadinya kecelakaan. Hanya saja tempat ini agak terpencil dan jauh dari kota, oleh karena itu, pemerintah juga memutuskan untuk tidak menutupi tempat ini. Setelah Audrey Han membawa Audrey Han mereka tiba di lokasi kecelakaan, mereka pun menemukan banyak petugas dari pemerintah yang masih melakukan pertolongan di malam hari. Melihat Audrey Han mereka, salah satu dari petugas di sana langsung berujar, "Arus air area sini sangat cepat, sebaiknya kalian jangan mendekat kemari." Melihat Audrey Han yang masih memakai gaun pengantin, ia pun mengira Audrey Han itu datang kemari, hanya untuk memotret foto pernikahan. Lagi pula anak muda zaman sekarang ini sangat suka pergi ke tepi pantai untuk mengambil foto pernikahan,
dengan berbaring di tepi pantai ataupun berdiri di atas karang. Namun hal-hal seperti ini sebenarnya sangatlah bahaya. Oleh karena itu, ia kembali berujar, jika ingin mengambil foto, seharusnya kalian juga pilih siang hari. Sekarang ini kita sedang melakukan pertolongan korban, sebaiknya kalian jangan mengambil foto di tempat yang bahaya seperti ini. Jika kalian jatuh, maka kalianlah yang akan mengalami kerugian. Ia menasehati mereka dengan baik hati, namun Audrey Han malah tidak dapat menahan matanya yang memerah setelah mendengar ucapannya itu. Ia memang memiliki kulit yang putih, ditambah lagi dengan masalah ini yang membuatnya sangat terpukul, wajahnya pun semakin terlihat pucat. Saat ini kedua matanya yang memerah pun tampak semakin jelas. Lampu yang menyala di sekeliling kebetulan ada salah satunya yang menerangi wajah Audrey Han. Pihak pemerintah sana baru menyadari, meskipun ia mengenakan gaun pengantin, namun ia terlihat sangat berantakan. Riasan wajahnya ataupun rambutnya juga sudah berantakan, tidak seperti seorang mempelai wanita yang mau mengambil foto. Setelah menyadari hal ini, petugas dari pemerintah ini pun mulai mengamati orang-orang yang berada di sebelah Audrey Han. Nyatanya mereka tidak menemukan orang yang mengangkat kamera sama sekali. Jangan-jangan ialah yang salah paham. Melihat kedua mata Audrey Han yang memerah, Siska Su yang berada di sampingnya pun langsung menunjukkan tanda identitasnya sambil menjelaskan, mohon maaf, kita datang kemari bukan untuk bermain dan memotret foto. Teman kita kebetulan menumpang pesawat yang terjadi kecelakaan tadi, jadi ia tidak lanjut mengatakannya, sepertinya pihak pemerintah sana juga sudah mengerti maksudnya. Nyatanya petugas itu mematung sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke arah Audrey Han. Pantas saja, ia terlihat begitu berantakan. Melihat kondisinya ini, sepertinya teman mereka terjadi kecelakaan saat acara pernikahan. Jadi ia datang begitu saja tanpa mengganti gaun pengantinnya. Kamu jangan cemas. Audrey Han menahan tangannya dengan suara pelan, ia belum tentu berada di sini. Audrey Han menggigit bibir bagian bawahnya dengan matanya yang benar-benar memerah dan berkaca-kaca. Apakah aku boleh pergi melihatnya? Melihat mata Audrey Han yang memerah sembari menahan air mata, dan menahan rasa sedih bertanya kepada mereka, seperti ada kesedihan dan penderitaan yang terdapat di dalam lubuk hatinya, mereka juga tidak enak untuk menolaknya, dan hanya bisa menganggukkan kepala. Boleh, aku akan membawamu ke sana. Kalian ikut aku pergi, tapi jangan terlalu banyak orang yang ikut. Audrey Han menoleh kepala dan memberitahu Siska Su, kalian semua tunggu di sini. Siska Su langsung membalas, baik, CEO Han. Audrey Han menemani Audrey Han mengikuti petugas itu. Di lokasi kecelakaan ini, ada banyak polisi dan tim penyelamat yang datang kemari, termasuk beberapa ahli profesional. Melihat petugas itu membawa wanita yang berpakaian gaun pengantin dan jas, orang-orang pun bertanya dengan tidak senang. Ada apa? Meskipun lokasi kecelakaan ini tidak ditutup, tapi juga bukan sembarangan orang yang boleh memasuki area ini. Petugas itu menghampiri orangnya dan berbisik pelan di samping telinga. Orang yang berbicara tadi langsung berkerut alis, lalu mengalihkan pandangan ke arah Audrey Han dan Audrey Han, berujar, walaupun keluarga kalian hilang dalam kecelakaan pesawat ini, tapi kalian juga tetap tidak boleh datang ke sini. Area laut ini tidak aman, bahkan tim penyelamat saja harus berhati-hati, apalagi dengan kalian. Kata-katanya itu bagai jarum yang menusuk ke dalam hati Audrey Han. Wajahnya kembali memucat. Di bawah sinar lampu yang redup, tubuhnya yang kurus pun tampak tidak dapat berdiri dengan seimbang. Kita sudah berhasil menemukan beberapa orang, dan telah melarikan mereka ke rumah sakit terdekat. Mungkin, kalian bisa pergi ke sana untuk melihat. Sepertinya orang itu merasa tidak tega setelah melihat tampang Audrey Han ini, dan orang itu pun langsung memberitahu informasi tersebut. Di rumah sakit terdekat, Audrey Han menggunakan tatapan memohon menatap orang ini. Kalau begitu, maaf bertanya lagi,
Tinggi badan suamiku sekitar 185 cm. Saat itu ia mau berangkat ke tempat pernikahan, seharusnya ia memakai jas pengantin. Usai berkata, Audrey Han seperti kepikiran akan sesuatu, dan segera mengeluarkan ponsel untuk menunjukkan foto kepada orang itu. Bersambung.